Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaits, dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaits. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada dua kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaits. Ghaits itu asalnya bukan hujan. Ghaits itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaits, ya. Asalnya dari ista ditambah ghaits jadi istaghatsah, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaitsun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, persilakan. Ya, ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2013 di Provinsi Banten. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Kemudian kita sekarang reformasi yuk. Kalau kita punya hujan sekarang ini, cepat alirkan, atuskan ke sungai, buang ke laut. Air hujan tuh kayak gitu sekarang nasibnya itu. Mbak Rosita, ya nggak Mbak? Oke, Pak. Ya, ada hujan dikit aja langsung buatkan saluran drainasi buang. Iya, ini Ya. saya kayaknya nih Pak, jadi habis pada sharing session sore ini, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, besok pada nampung air hujan di depan rumah. Ya, untuk buat kopi. Cobalah kopi dengan air hujan tuh rasanya lebih asli daripada dengan air sumur. Lebih asli kopinya kena itu. Saya setiap pagi minum kopi dengan air hujan loh. Ya, asik banget. Coba aja Bapak Ibu sekalian. Don't worry about that ya. Ini kita buang, artinya kita buang. Akhirnya ya buang semua, buang-buang ya kayak gini. Ya, terus gini. Uang kita habis untuk membuat saluran drainase, semua di drainase, dibuang. Air hujan tuh diresapkan, ditampung. Jangan dibuang seperti ini. Pemerintah juga harus menyadari, tidak semua dana itu untuk drainasi. Kalau Bogor itu drainasi diperbaiki, Jakarta tenggelam. Karena begitu ada hujan langsung ke Jakarta. Nah, drainasenya berubah dari drainase tadi cepat alirkan atuskan ke sungai ke ini. Trap, tampung, ada air hujan, resapkan. Baru kelebihannya ya alirkan dong kalau lebih banyak sekali dan pelihara semuanya itu. Ini adalah konsep teknologi, konsep ekologi, konsep teknologi, konsep sosial dan konsep religius masuk di situ. Ini manfaat interdisipliner itu seperti ini kajian-kajian.
Jadi selama kajian itu masih monodisiplin itu berbahaya bagi umat manusia. Harus interdisipliner karena desain apa yang terjadi di lapangan itu selalu interdisipliner. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Tapi di perguruan tinggi kita masih monodisiplin. Nah itu kalau dipakai berbahaya sekali. Lulusan perguruan tinggi malah membahayakan alam kalau seperti itu. Karena kajian dia adalah kajian monodisiplin, sedang yang dikerjai adalah kajian interdisiplin. Itulah yang menjadi bagi kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, perubahannya seperti itu. Kemudian, nah yang kayak ginilah rumah yang bagus. Skala persil. Nah, ada tampungan, ada sumur resapan, kelebihan buang. Ini adalah konsep. Kemudian kita, saya selamat siang Pak Robert, juga Pak Abdul Malik, ketemu lagi Pak Abdul, Bapenas, dan saya baru bertemu sekali ini Pak Wakil Gubernur Pak Emil Dardak yang luar biasa, yang saya sudah dengar, sudah baca di internet. Nah, saya tadi disampaikan Pak Robert untuk bicara mengenai too little, tapi saya telanjur mempersiapkan semuanya, Pak. Mohon maaf ini, nggak apa-apa ya, Pak. Baik, tapi saya mengambil angle yang berbeda sehingga nanti mungkin yang lain juga mengambil angle yang berbeda sehingga komplit apa yang kita diskusikan. Apakah tayangan saya bisa dilihat, Pak? Sudah. Ini saya full screen. Ya, Bapak sekalian, Too Much, Too Little, and Too Dirty 2045 dijadikan pengungkit gerakan kesejahteraan masyarakat secara masif. Jadi bagaimana kondisi yang too much seperti yang disampaikan Ibu Plung tadi, too little dan too dirty itu membuat kita bangkit seperti bangkitnya ilmu pengetahuan saat COVID. Tapi lebih bangkit lagi karena pemerintah benar-benar masuk ke masyarakat, masuk ke komunitas untuk membangkitkan. Ini akan ada bencana loh ke depan, climate change dan sebagainya, kita harus bergerak ini. Tapi gerakannya adalah gerakan untuk mensejahterakan mereka. Bukan gerakan untuk membuat mereka bersiap-siap saja menghadapi kebencanaan itu, dan kalau tidak ada bencana mereka tidak dapat apa-apa, ada bencana mereka kena bencana. Jadi saya akan memberikan sebuah pemikiran, hipotesis ke depan, dan prakteknya sudah ada, nanti contoh-contohnya seperti itu. Mohon maaf, nah, ya isinya bencana adalah pengungkit kemajuan, banjir bandang, susur sungai, gerakan sungai, gerakan wisata sungai, gerakan kesejahteraan masyarakat, banjir, memanen hujan, gerakan memanen hujan, masyarakat sejahtera, gerakan perbaikan das. Pokoknya ini gerakan isinya itu, Bapak sekalian. Nah, kita tahu ini data yang saya kumpulkan, bencana hidrologi naik terus. Tadi Pak Emil juga menyampaikan bahwa climate change terjadi, memang iya. Jadi penyebabnya adalah kerusakan das dan juga plus climate change. Climate change itu global, kerusakan das itu lokal. Ya masyarakat sendiri yang melakukan atau pemerintah bersama masyarakat dan industri melakukan bersama-sama kerusakan das, pengotoran sungai dan sebagainya. Ini adalah contoh kenaikan temperatur di Jogja dari stasiun Adi Sucipto. Saya lihat tahun 2076 sampai 2018 sudah ada kenaikan kira-kira 0,75 derajat Celcius suhu rata-rata. Berarti jadi kalau iklim Jogja ini merupakan barometer Jawa misalnya dan juga Nusa Tenggara, kita itu sudah setengah kali lebih tinggi perubahan iklimnya dibanding iklim global. Kalau iklim global 100 tahun itu cuma naik 1 derajat Celcius, kita 100 tahun kira-kira naik 1,5 derajat Celcius. Jadi lebih tinggi, dan diperkirakan rata-rata temperaturnya tahun 2045 itu sudah 27,5 derajat Celcius. Demikian juga jumlah hujan lebat, dari Pak Emil juga menyampaikan jumlah hujan lebat itu ternyata tambah. Kalau dulu hanya sekitar ada 2-4 bulan ada hujan lebat, sekarang sudah 5 bulan hujan lebatnya itu. Dan nanti akan terus-menerus ada hujan lebat. Benar tadi adalah kemarau akan memanjang, musim hujan akan memendek, tapi banyak hujan deras di musim hujan itu. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan yang intensif, sehingga kita perlu melakukan sesuatu. Juga kelembapan udara secara annual itu juga turun drastis ya, dari annual tahunan dari 84 menuju ke 78 tahun 2045 sampai tahun 2020 sekitar menuju ke 79, tapi 78 45 kemudian juga
kelembapan udara berpengaruh. Tidak ada kelembapan udara turun di musim kemarau, di musim hujan sekalipun kelembapan udara itu turun. Suhu naik, kelembapan udara turun, berarti ada suatu perubahan yang drastis. Tadi saya diskusi sama profesor biologi, ya, dia menyatakan bahwa banyak penyakit-penyakit yang mulai naik di ketinggian-ketinggian tertentu karena suhu semakin panas. Dan lain sebagainya, yang jelas kita tahu bahwa bencana akan naik terus. Tapi bagaimana kita mengatasi? Mitigasi bencana terus jalankan saja dengan fokus pada manusia. Jadi bukan fokus pada proyek di mana-mana itu. Itu sudah kita lakukan 45 tahun proyek-proyek itu dan nyatanya tidak berhasil. Dananya miliaran bahkan triliun tapi tidak berhasil. Tapi bagaimana kalau kita berbalik sekarang? Ayo dana segitu itu untuk menggerakkan masyarakat, melakukan sesuatu menghadapi bencana ini secara masif. Apa yang akan terjadi nanti? Jadi bencana akan memunculkan gerakan masyarakat secara masif. Dengan dana-dana tadi, ya tidak ekstrim 100% ya. Berapa persen? Katakanlah 50%, 50%. Silakan 50% untuk proyek fisik, yang 50% untuk proyek masyarakat. Manusia yang kita rubah mindset-nya, kita rubah semangatnya untuk menghadapi itu semua, sehingga kalau ada bencana mereka siap, kalau nggak ada bencana mereka sejahtera. Dua-duanya terjadi, sejahtera semuanya gitu. Bencana itu sebetulnya bisa kita gunakan sebagai pengungkit peningkatan kesejahteraan, pengungkit motivasi masyarakat karena takut terhadap sesuatu, maka dia mudah digerakkan untuk melakukan sesuatu, menghadapinya. Tapi saat melakukan sesuatu itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus berpikir sistemik. Artinya, kita tidak boleh mendorong masyarakat melakukan sesuatu tanpa menaikkan kesejahteraan mereka. Nah, contoh-contohnya ada. Ya, yang pertama, kita sudah belajar dari COVID. Dengan adanya COVID, ilmu pengetahuan banyak maju. Ada genos, ada hand sanitizer yang baru, ada macam-macam. Nah, ini juga dari tahun 2020 sampai 2045 nanti kita dorong supaya para ahli juga bergerak, masyarakat bergerak semua untuk menciptakan hal-hal yang bisa untuk melakukan mitigasi bencana. Membuat sendiri, tidak membeli ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Menemukan rekayasa teknologi, menyediakan sandang pangan sendiri. Daya juang dan motivasi bangsa kuat, sikap tanggap dan peduli dinaikkan, gotong royong persatuan dinaikkan, menjaga alam, menjaga lingkungan, dan sebagainya. Itu adalah bisa diungkit dari ketakutan masyarakat terhadap bencana yang mungkin terjadi itu. Ya. Kemudian sekarang banjir, pencemaran, ya kita adakan dong gerakan restorasi sungai. Kalau banjir kemudian kita tanggul, kita luruskan sungainya, kita sudah melakukan itu 50 tahun. Mohon Pak Emil, saya mengambil angle yang lain ya Pak Emil Dada. Apa kita mau melakukan 50 tahun lagi atau 25 tahun lagi sampai tahun 45 itu lagi? No, kita beda sekarang gerakannya, gerakan restorasi masyarakat. Coba, ini yang kita gerakkan. Masyarakat seperti ini yang kita gerakkan. Tapi tidak cukup seperti ini, kita harus tambahi. Setelah seperti ini, jadilah dia tempat untuk rekreasi mereka, untuk ada wisata sungai masuk di situ. Ya, gerakan susur sungai itu, restorasi sungai itu, too dirty akan hilang. Contohnya di Ambon nih, ada too dirty dulu. 3-4 tahun yang lalu sangat kotor sekali nilai sungai itu, tapi akhirnya bersih, digunakan untuk wisata. Itu adalah salah satu contoh yang sederhana. Kemudian gerakan susur sungai, masyarakat ini di kota Sungai Batu Bulan rajin dia naik ke sana, tapi anak-anak nggak boleh ya, cuman orang dewasa saja yang terlatih. Dia melihat ekologinya seperti apa, hidrologi dan energinya seperti apa, keindahan morfologinya seperti apa, sosial budayanya seperti apa, kelembagaan seperti apa. Maka mereka tahu, oh sungai saya itu. Kalau setiap kelurahan itu sudah tahu sungainya itu berbahaya, maka dia harus siap-siap. Kalau ada bencana apa yang saya lakukan, kalau tidak saya bisa manfaatkan untuk wisata misalnya, atau untuk perikanan, untuk pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian ini banjir bandang di Boro, ini cuma karena sumbatan di hulu ya, yang masyarakat karena tidak tahu di hulu ada apa, tiba-tiba air banjir bandang datang gitu. Juga ini di Solok seperti itu sama persis. Nah, makanya gerakan susur sungai itu adalah gerakan untuk mengetahui potensi di sepanjang sungai dalam rangka menghadapi bencana banjir. Banjir itu pada intinya adalah campuran antara hujan ekstrim dan hujan yang tersimpan di atas di alur sungai karena ada sumbatan di sepanjang sungai. Maka terjadilah banjir bandang seperti itu. Kemudian mereka ini di Kali Pusur dijadikanlah setelah susur sungai dia tahu potensi, oh ternyata bagus, sumbatannya hilang, sungainya jadi bersih, masyarakatnya tahu persis, jadilah wisata sungai di situ. Juga ini di Jogja, gerakan restorasi sungai-sungai di Sungai
Gajah Wong sangat banyak sekali, ribuan orang datang di situ. Masyarakatnya sadar tentang sungai, membersihkan sungai, sekaligus mendapatkan sesuatu. Ini yang belum kita sentuh secara masif. Ya, kalau ini dengan dana 3 triliun, saya kira masalah bencana ke depan akan kita bisa selesaikan. Mereka akan selesai menyelesaikan itu. Nah, sekarang kalau menghadapi hujan yang banyak bagaimana? Hujan adalah potensi sebetulnya. Karena kita tidak lakukan apa-apa untuk mengelola hujan itu secara bersama-sama, masif bersama masyarakat, maka mungkin pemerintah akan kewalahan sendiri, hujan, banjir terus. Maka yang pertama, kalau ada La Nina misalnya, hujan deras, pertanian digerakkan. Bukan ketakutan kemudian siap-siap, tapi justru dua-duanya siap-siap dan juga meningkatkan pertanian, perikanan, dan sebagainya. Kalau ada La Nina, itu sebar benih lele sebanyak-banyaknya pada masyarakat, sehingga La Nina selesai, 6 bulan panen lele, panen raya misalnya seperti itu. Juga pertanian. Ya, kalau kita sekarang ini kalau ada bencana kan yang kita pikirkan adalah takutnya, tapi tidak melakukan kemanfaatannya. Bencana dalam arti hujan deras, hujan banyak gitu kan. Nah, hujan bisa juga kita gunakan sebagai air galon. Sekarang peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap air galon dari industri itu sangat tinggi. Mungkin tertinggi di dunia, 45% ya. Naik terus dan harganya juga naik terus bagus kan ya. Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana masyarakat kita tidak tergantung itu. Oleh karena itu memanen hujan jadikan air galon gitu. Tinggal bersihkan sedikit sudah jadi air galon. Kan sesuatu yang luar biasa. Kualitas air hujan itu sangat bagus di seluruh Indonesia, sangat bagus. Tidak asam. Saya mengatakan tegaskan tidak asam air hujan itu. Jangan sampai bilang air hujan itu asam, tidak asam. Kalau air hujan asam itu tanaman mati semuanya, tidak asam, netral. pH 6,5 sampai 7,5, netral total. Kualitas fisika juga bagus, kualitas kimia sudah saya teliti lebih dari 30 titik di Indonesia, bagus sekali, lebih bagus daripada air standar kesehatan. Sehingga kenapa tidak digunakan? Maka proses menanggulangi bencana itu misalnya mengajak masyarakat untuk membuat tangki, menghidup lagi kolah-kolah untuk menampung air, sehingga kalau too little tadi terjadi, mereka sudah siap. Ya, jangan kemudian masyarakat diajak untuk hanya satu PDAM. Ketika PDAM-nya habis, air dalam tanahnya semua ribut gitu. Atau beli dari industri airnya untuk mandi. Banyak sekarang masyarakat yang untuk masak aja beli. Nah, ini harus kita latih bagaimana memanen air hujan itu menjadi gerakan masyarakat untuk mengurangi bencana kekeringan dengan memasukkan air ke dalam tanah misalnya, untuk kesehatan dan sebagainya. Ya, ini misalnya harus ada gerakan di kantor-kantor tuh manen air hujan dipakai sehingga air tanahnya tetap terjaga, kualitasnya lebih baik air hujan daripada air tanah. Air tanah perkotaan kolinya sangat tinggi, deterjen sangat tinggi. Air hujan tidak ada koli, tidak ada deterjen sama sekali di situ. Why not? Ya, ini adalah bisa dimasifkan gerakan itu, didorong di Jawa Timur. Saya kira saya mohon kepada Pak Dadak untuk kita diskusi lagi bagaimana kita mendorong masyarakat Jawa Timur untuk melakukan gerakan-gerakan menyelesaikan masalah tadi ini. Saya meneliti di laboratorium saya, ini adalah tangki air hujan, saya masukkan tabung ultraviolet, langsung jadi siap minum ini. Ini cuma 900.000 harganya, ini 2 juta, 3 juta, udah jadi ini. Selama musim hujan kita nampung banyak, bisa dipakai gitu. Misalnya kayak itu. Industri harus kita dorong untuk menampung air hujan seperti itu, supaya industri itu siap untuk kalau ada terjadi too little, dan kelebihannya dimasukkan ke dalam air tanah sehingga air tanahnya cukup untuk persediaan air tanah kita ke depan. Ya Bapak sekalian, ini adalah model injeksi yang saya buat. Jadi air hujan ini di daerah di Jogja, kalau musim kemarau airnya sumurnya habis. Kemudian saya buatkan injeksi dari air hujan, disaring 3 kali masuk. Sekarang tidak pernah habis airnya karena 6 bulan diisi air di hujan. Hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita gerakkan. Ini termasuk juga ya, sudah kita pasang. Terus kemudian pada musim hujan lele, sebar lele tadi yang saya sampaikan, perikanan atau perikanan model seperti ini. Ya Bapak sekalian. Nah, kalau musim kemarau tidak ada kemarau, gimana kita pemanen hujan yang tradisional seperti ini kita tingkatkan, kita perbaiki. Jadi transformasi teknologi menjadi teknologi yang bisa diterima oleh generasi milenial sekarang ini, Bapak sekalian. Nah, sekarang gerakan yang perlu kita lakukan karena das kita juga sebagian besar juga sudah sebagian rusak. Maka kita harus melakukan gerakan nasional pemulihan das. Ini saya sangat setuju nih dari KLHK ini dan dari PU juga sama-sama. Ayo kita sama-sama memperbaiki das. Tapi itu tidak mungkin dengan model proyek.
harus gerakan masyarakat secara masif, massal. Nah, bagaimana clue-cluenya itu kita harus kumpul bersama, undang seluruh komunitas-komunitas masyarakat yang sudah ada, apa kira-kira cara yang terbaik. Beri dana, dorong mereka supaya melakukan itu bersama-sama masyarakat, bersama-sama pemerintah, dan bersama dunia usaha secara keseluruhan. Saya kira kalau itu terjadi, maka Indonesia akan selamat sampai 2045. Air tidak ada masalah, meskipun climate change kita tidak bisa selesaikan sendiri, minimal iklim mikro bisa kita kita selesaikan, dan juga adaptasi terhadap situasi itu akan kita lakukan karena kita mampu melakukan itu karena masyarakat mampu. Ya. Saya kira itu, Pak, kesimpulannya adalah bencana banjir, keringan, dan polusi dapat mengungkit gerakan masyarakat untuk tidak menyerah, justru melakukan gerakan untuk menanggulangi bencana berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Mendanai gerakan-gerakan bersama sangat perlu. Ini nomor 2 ini, mohon maaf, ini menggantikan proyek-proyek besar ya. Artinya saya sudah merasa ini kalau kita teruskan, kita sudet sungai kita ini, kita talut sungai kita ini nggak selesai. Bukankah Jakarta sudah ditalut semuanya, juga banjir tetap jalan. Jadi coba kita ganti penghijauan, ekologi, masyarakat semuanya. Kalau masyarakatnya kuat menghadapi bencana, kita selamat ya selamanya. Mereka tahu bagaimana menyingkir dari masalah itu, mereka tahu bagaimana memanfaatkan ketika tidak ada bencana. Demikian, terima kasih Pak Robert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter saya. Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu. Sekarang saya kemarin ketemu ke konsultan kelas dunia lah. Itu mereka sekarang membuat kota itu seperti sponge yang menyerap air. Jadi hampir semua kota-kota di dunia sekarang berubah untuk menjadi kota-kota yang menyerap air. Kenapa? Karena air yang tumpah itu dari langit itu, dari hujan dan seterusnya, atau yang tersedia di seluruh dunia, hanya 8% yang kita akan pakai. Yang selebihnya itu harus dikelola dengan baik. Nah, kita ini terlambat di hal itu.